Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Tentor Inspiratif. Nah, subtes yang pasti keluar di UTBK 2024 adalah kemampuan penalaran umum. Nah, spesial nih untuk kali ini kita akan bahas soal yang udah sering banget keluar dari tahun ke tahun. Jadi 2023, 2022, dan seterusnya itu sering banget keluar. Jadi kemungkinan besarnya 2024 juga akan ada soal-soal ini. Nah, tambahan lagi ada dari Kemendikbudristek untuk seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru 2024 itu nanti juga ada jenis soal pilihan ganda kompleks dan juga uraian sederhana. Nanti juga akan kita bahas hari ini. Oke, langsung aja kita ke nomor yang pertama. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan soalnya ya. Jadi ini adalah subtes kemampuan penalaran umum. Nah, sebelum ke soal, kita bahas dulu sedikit tentang argumentasi. Jadi, tujuan paragraf argumentasi ini menyampaikan suatu pendapat, opini, atau tafsiran terhadap konsep tertentu. Jenis soalnya, sebentar, saya munculkan pointer. Jenis soalnya memperkuat, jadi ini yang sesuai atau yang relevan dengan teks, atau memperlemah, tidak sesuai atau tidak relevan, dan bisa juga jenis soalnya pernyataan benar atau salah. Pasti benar, pasti salah, mungkin benar, atau mungkin salah. Nah, ini contoh soalnya. Saat ini menabung di bank merupakan cara yang paling dianggap aman untuk menyimpan uang. Dengan menabung di bank, nasabah juga mendapatkan kebebasan dan kemudahan untuk melakukan transaksi selama 24 jam. Namun, berbeda dengan investasi, menabung mendapatkan bunga yang lebih rendah. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Yang A, meskipun dengan bunga yang kecil menabung di bank memberikan kemudahan transaksi. Sesuai ya ini tadi dengan paragraf yang kedua dan ketiga. Tapi coba kalau masih ada sisa waktu silahkan dicek dulu di poin-poin yang berikutnya dan jawaban yang berikutnya itu masih ada yang lebih benar nggak? Karena di sini pertanyaannya bukan yang mungkin benar tapi yang pasti benar. Takutnya ada yang lebih benar di antara yang terlihat benar. Nah, yang B, kemudahan bertransaksi selama 24 jam merupakan alasan utama orang memilih menabung di bank. Kalau alasan utama kurang pas ya, bisa jadi alasan utamanya adalah karena paling aman. Oke, yang C, menabung di bank menjadi sangat menarik karena lebih cepat mendapatkan bunga dibandingkan investasi. Tidak ada perkara waktu tadi ya, lebih cepat lebih lambat tidak ada. Kemudian yang D, orang yang melakukan investasi tidak bebas bertransaksi setiap saat. Di situ tidak dibahas jelas tentang investasi, kurang pas juga. Dibanding menabung, investasi lebih cocok bagi orang yang mencari kemudahan dalam menyimpan uangnya. Kurang pas juga, tadi lebih ditonjolkan menabung daripada investasi. Ini pembahasannya, jadi nanti bisa dibuat belajar ulang ya, sesuai dengan kalimat kedua dan ketiga. Oke, saya lanjutkan ke soal yang nomor 2. Sebuah provinsi yang berbentuk kepulauan memiliki biaya logistik yang tinggi. Seorang ahli logistik menyebutkan hal tersebut dikarenakan kurang meratanya infrastruktur di wilayah provinsi tersebut, sehingga tidak semua daerah bisa dilalui transportasi darat dengan mudah. Berikut ini pernyataan yang memperlemah, berarti tidak mendukung teks yang di atas. Yang pertama, masyarakat memilih menggunakan jasa logistik saat berada di pulau yang sama. Ini memperkuat ya, karena di atas tidak ada pilihan lain selain menggunakan jasa logistik walaupun biayanya tinggi. Oke, yang berikutnya, perusahaan logistik saat ini memastikan bahwa semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah. Nggak pas ya, karena tidak semua daerah bisa dilalui transportasi darat dengan mudah. Ini bertentangan, jadi memperlemah. Kemudian yang ketiga, masyarakat memilih perusahaan logistik yang memiliki layanan jangkauan pengiriman yang luas. Iya, jadi walaupun biayanya cukup tinggi, di sini tidak ada opsi yang lain selain logistik. Jadi memperkuat juga. Pemerintah provinsi melaksanakan pembangunan infrastruktur baru dikarenakan dana anggaran sudah turun dari pusat. Enggak sesuai karena di sini masih disebutkan kurang meratanya infrastruktur, jadi tidak mudah dilalui. Memperlemah ya.
Pemerintah membuat kebijakan insentif pajak bagi industri logistik agar bisa mengurangi beban biaya. Ini bisa memperkuat karena ini tadi kan biayanya tinggi, jadi andai aja ada insentif pajak pasti akan mengurangi beban biaya. Memperkuat. Oke, ini adalah jenis soal UTBK 2024, jadi jangan lupa jangan terkecoh hanya pada pilihan jawaban tunggal, tapi ada pilihan jawaban kompleks seperti ini soalnya. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Kekurangan vitamin D menyebabkan osteoporosis pada usia lanjut. Penelitian menunjukkan bahwa wanita yang menopause resikonya lebih besar terkena gangguan tulang dan sendi dibandingkan yang belum menopause. Simpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut adalah yang opsi A, vitamin D paling berperan untuk mencegah gangguan tulang dan sendi pada usia lanjut. Belum tentu ya, karena paling berperan di sini bisa jadi kan ada faktor yang lain. Terus yang B, gangguan tulang dan sendi dapat disembuhkan dengan makanan dan minuman yang mengandung vitamin D. Dapat disembuhkan? Kurang tepat ini kayaknya ya. Jadi tidak dapat disembuhkan. Kalau mengurangi sih masih bisa berdasarkan teks yang di atas. Kemudian yang C, wanita yang osteoporosis tidak mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung vitamin D. Wah, ini jelas malah salah besar. Yang di atas kan malah justru disarankan untuk menambah vitamin D. Kemudian yang D, wanita yang menopause selalu mengalami gangguan tulang dan sendi. Belum tentu, tapi resikonya memang lebih besar. Bagaimana yang E? Makanan dan minuman yang mengandung vitamin D disarankan untuk dikonsumsi oleh wanita yang menopause. Ya, ini sesuai ya, karena tadi kekurangan vitamin D itu bisa menyebabkan osteoporosis tadi. Jadi osteoporosis itu gangguan tulang dan sendi. Di sini saya tuliskan file record UTBK karena soal-soal UTBK ini bisanya kita interview dari siswa yang setelah tes UTBK kita tanya, "Dek, soalnya seperti apa?" Itu Kak, soal yang paling didukung ada, paling tepat, mungkin benar, itu akan muncul juga. Jadi kita tidak bisa meng-copy paste persis soalnya karena itu kan soalnya ada di komputernya panitia aja. Kalau dulu paper sih bisa dibawa pulang, jadi kita bisa record sama persis. Jadi ini saya tuliskan file record yang tipe soalnya serupa. Hanya beda teks. Ini jawabannya ini kunci jawabannya. Kemudian kita lanjut ke soal yang keempat. Berdasarkan grafik tersebut, pernyataan di bawah ini yang paling benar adalah ini file record UTBK 2023. Sebelum-sebelumnya mulai 2019 juga sering muncul tabel dan grafik. Itu sering. Nah, yang A, tidak ada penurunan jumlah kecelakaan yang angkanya melebihi 25 kejadian pada 10 tahun pertama. Coba, yang A ini ada penurunan kan di tahun 593 sampai 437 ini di tahun 2012, 2013 ini kalau kita hitung 56 ya. Jadi salah dong, ini melebihi 25. Jadi yang A salah. Kemudian yang B, penurunan jumlah kecelakaan terbanyak dalam 10 tahun pertama terjadi di tahun 2015 ke 2016. Terbanyak 10 tahun pertama 2015 ke 2016. Ini ada, 2015 ke 2016 ini malah naik. Jadi harusnya 2014 ke 2015 yang turun. Jadi salah dong. Yang C, jumlah kejadian kecelakaan paling sedikit terjadi tahun 2015. Paling sedikit, 2015 itu ada 423 kasus, sedangkan 2010 ada lebih sedikit lagi 413 kasus. Jadi salah dong. Kalau yang D, kenaikan jumlah kecelakaan terendah dalam 10 tahun pertama terjadi tahun 2010 ke 2011. 2010 ke 2011 ini terlihat dari grafiknya aja udah sangat rendah ya. Ini ada berapa kasus nih? 9 kurangi 3, 6, 3 kurangi 2, 26. Kalau 2015 ke 2016 ini ada 20 kasus. Berarti salah ya, harusnya yang 2015 ke 2016. Kalau yang E bagaimana?
Kenaikan jumlah kecelakaan tertinggi dalam 10 tahun pertama terjadi dari tahun 2013 ke 2014. Oke, ini 249 ya, kalau kita kurangin 686 dikurangin 437. Tapi ini ada yang lebih tinggi lagi, Kak. Misalkan ada pertanyaan seperti itu ya. Ini 2019 ke 2020 sih, kalau kita hitung 418, selisihnya antara 1135 dikurangi 717. Tapi nggak pas karena 10 tahun pertama. Tolong diperhatikan, jadi 10 tahun pertama itu hanya ini 2010, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini nggak masuk ke hitungan walaupun dia lebih tinggi. Maka jawabannya betul ya, yang E. Hati-hati, harus teliti. Kita lanjut ke soal yang kelima. Dalam sebuah seleksi, peserta wajib mengikuti ujian teori praktik dan praktik. Grafik berikut menunjukkan data persentase kelulusan pada kedua ujian tersebut serta jumlah total peserta dari tahun 2015 ke 2019. Berdasarkan data dalam grafik tersebut, pada tahun berapa jumlah peserta yang lulus praktik paling besar? Fokusnya hanya di praktek aja, baru ke peserta ya pembandingnya pasti. Jadi abaikan persentase teorinya. Lihat. Di sini saya sudah tuliskan pembahasannya. Jadi langsung untuk tahun 2015 berarti 65 per 320 dikali 100%. Kemudian 74 per 350 dikali 100%. Jadi kemampuan dasar untuk bisa menghitung cepat ini sangat membantu blocking time-nya. Oke, dari sini yang paling besar kelihatan adalah opsi C 2017. Beres, mudah kalau bisa menghitung cepat ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, ini soal namanya bahasa sandi. Soal ini muncul dan tenggelam, tapi alangkah baiknya jika kalian waspada aja untuk tipe soal ini karena lebih sering muncul daripada menghilang. Pernah menghilang di tahun 2022 aja, tapi 2023 muncul lagi soalnya. Jadi bahasa sandi seperti ini. Dika membuat pamflet untuk acara di kampusnya dengan judul bla 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 bla, yang artinya malam inaugurasi. Pada pamflet tersebut juga terdapat tulisan ya bla 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 bla. Ini yang berarti apa? Kalau kita cek di sini, gini aja. Pertemuan depan insya Allah saya akan bahas tuntas tentang bahasa sandi, bahasa panda, dan bahasa hipotesis. Ini cuplikannya aja ya, ini spoilernya aja. Jadi kalau kita lihat dari sini, ini katanya kan sedikit, tapi kenapa berubah menjadi lebih banyak? Kalau kita lihat dari sini, ini bisa jadi konsep yang apit itu loh. Jadi antara L dan N itu kan huruf M, kemudian antara Z dan B itu huruf A, gitu ya. Saya tampilkan aja pembahasannya biar lebih mudah. Nah, kita pisahkan dua huruf. LN itu berarti M, kemudian ZB itu berarti A, KM itu L, dan seterusnya. Maka ketemulah seperti ini. Bahasa sandi untuk malam inaugurasi. Sedangkan ini apa artinya? Maka kita pisahkan lagi. AC, HJ, kemudian MO. Nah, kalau AC berarti tengahnya ada huruf B, kemudian HJ berarti tengahnya ada huruf I, dan seterusnya. Akhirnya ketemu artinya bintang tamu. Oke ya. Clear ya di D. Kalau ada yang belum jelas atau yang perlu saya tambahkan apa, bisa tambahkan di kolom komentar untuk video berikutnya. Nah, nomor 7 nih. Nah, ini lebih heboh. Ini banyak yang bilang soalnya sulit kalau muncul ini. Padahal ini gampang banget asalkan kalian tahu caranya. Nah, ini namanya bahasa panda. Kenapa dinamakan bahasa panda? Saya juga nggak tahu. Mungkin karena panda itu bahasanya aneh ya, susah dimengerti. Makanya muncul soal-soal seperti ini. Nah, ini kalian pahami aja contoh soal dari pembuat soal, kemudian diaplikasikan ke jawabannya. Contohnya seperti ini. Perhatikan data bahasa berikut. Jadi, hiyak ini untuk menggantikan kucing atau seekor kucing. Nah, kalau banyak kucing, sama tapi ditambah belakangnya jadi R.
Kemudian untuk menggantikan tikus, ini jadi seperti ini, M pagar siki. Nah, kalau kucing mengejar tikus, bahasa pandanya jadi seperti ini nih. Ini bagaimana? Coba kita kupas satu persatu. Sudah saya tuliskan di sini. Nah, kalau kucing ini, kan di awal kalimat ya, kucing tadi ini, hiak. Nah, ternyata dipindah ke kalimat yang tengah. Maka gimana kalau kita bikin banyak tikus? Banyak tikus itu berarti kan di sini M pagar siki. Kemudian kalau banyak berarti ditambah R, berarti M siki ada R-nya tapi ditaruh di tengah, kalimat yang tengah. Jadi akan seperti ini. M pagar siki ditambah R. Ini untuk menggantikan banyak tikus. Mengejar mana Kak? Di sini kok nggak ada contohnya? Nah, kalau mengejar nggak ada contohnya, sedangkan yang lain sudah ada, maka bisa dipastikan ini tiba-tiba muncul urma. Berarti bisa dipastikan mengejar itu diganti dengan kata urma. Urma tapi ditaruh di paling belakang. Jadi di sini mengejarnya yang di tengah pun kita akan taruh di paling belakang. Urma di belakang sini. Terus yang berikutnya ada kata tikus. Tikus ini M pagar siki. Jadi ditaruh di depan tapi ditambah huruf O di depannya. Maka kita lihat yang di sini kucing. Kucing ini hiak R ditambah O. Kucing hiak R ditambah O. Oh, kucing aja. Jadi bukan R ya. Kalau kucing aja berarti hiak aja tanpa R ditambah U. Maka ketemu jawabannya adalah yang D. Bisa ya. Jadi dipahami per kata itu digantikan dengan apa. Kemudian diletakkan di mana. Kalau yang awal dipindah ke tengah berarti kita ikuti seperti itu. Jadi tinggal dipelajari pola soalnya aja. Nanti kita akan latihan lebih jelas di video berikutnya. Lanjut ke nomor 8. Jadi David mengelilingi sebuah bundaran dengan diameter 15 meter sebanyak 20 kali dalam waktu tertentu. Maka dengan waktu yang sama David dapat mengelilingi bundaran yang berdiameter 12 meter adalah sebanyak berapa kali? Loh, mana ini pilihan gandanya? Memang begini ya, jangan kaget nanti kalau kalian mengerjakan soal UTBK 2024 itu nanti kalian akan melihat loh, nggak ada opsinya. Itu memang nanti mungkin akan disediakan langsung diisi berapa. Jadi ini adalah isian sederhana. Nanti akan muncul soal seperti ini. Isian sederhana. Langsung aja kita cek ke pembahasannya. Kalau 15 meter itu banyak putarannya 20 kali. Berapa kalau 12 meter? Nah, dengan diameter lebih sedikit dapat mengelilingi bundaran lebih banyak. Kan kebalikan nih, sedikit tapi lebih banyak. Maka dihitung menggunakan perbandingan berbalik nilai. 15 meter sama dengan 20 kali, 12 meter sama dengan A kali. Nah, maka cara menghitungnya 15 per 12 ini A hanya pemisalan, bisa kalian ganti X boleh. Sama dengan A per 20, maka berapa A? 15 kali 20 per 12. Ini sih angkanya gampang kebetulan. Jadi 300 dibagi 12 ada 25 kali. Jadi nanti langsung diisi 25 kali. Gitu ya. Nomor 9, ini juga saya kasih contoh untuk jenis soal UTBK 2024. Jadi isian sederhana. Soalnya berdasarkan apa? Berdasarkan pengamatan yang kemarin-kemarin juga muncul deret angka untuk subtes penalaran umum. Jadi soalnya seperti ini untuk deret angka. Jumlah penjualan penggaris di sebuah toko selama 5 hari berturut-turut adalah 10, 12, 15, 19, dan 24. Sementara itu jumlah penjualan penghapus untuk 5 hari yang sama 10, 8, 11, dan seterusnya. Jika tren penjualan tersebut bersifat konstan itu artinya tetap, maka jumlah penjualan penggaris dan penghapus pada hari ke-6 adalah, ini saya sudah buatkan. Jadi kalian seling aja latihan-latihan soal untuk deret ya, jadi biar terbiasa untuk membaca polanya. Nah, ini polanya kebetulan yang sederhana karena ada deret bertingkat juga. Nah, ini yang sederhananya seperti ini. 10 ke 12 ke 15 dan seterusnya kita baca. 10 ke 12 maka pasti ditambah 2. 12 ke 15 ditambah 3. 15 ke 19 ditambah 4, ini pasti ditambah 5.
Maka yang terakhir 24 pasti ditambah dengan 6, maka hasilnya 30. Kemudian untuk penjualan penghapus ada 10, 8, 11. 10 ke 8 ini minus 2. Boleh toh Kak minus? Terserah. Jadi ini kalian harus pahami maksud pembuat soal. Mau bikin soalnya minus, apa pangkat, terserah pembuat soalnya. Makanya rajin-rajin aja berlatih soal biar terbiasa kalau soalnya dibikin variasi seperti apa. Nah, 8 ke 11 berarti ditambah 3, 11 dikurangi 2 berarti 9. Jadi ini polanya bisa ditentukan min 2 plus 3, min 2 plus 3, maka gilirannya yang min 2. Dari 12 min 2 maka jadi 10. Tara, seperti ini. Jumlah penjualan penggaris dan penghapus pada hari ke-6 adalah, nanti kalian isi di sininya 30 penggaris dan 10 penghapus. Bisa ya, kita ke soal terakhir untuk video kali ini. Setiap mahasiswa peserta seni musik dan peserta seni musik adalah peserta bola voli atau teater. Tidak ada mahasiswa peserta bola voli atau teater yang bukan peserta seni lukis. Irina bukan peserta seni lukis. Simpulannya adalah, jadi ada silogisme, penarikan kesimpulan. Kalau yang seperti ini lebih mudah kalian bikin diagramnya atau gambarnya untuk memahami soal. Nanti bisa juga pakai silogisme atau modus ponen, modus tolen, negasi. Nanti kita juga bisa bahas di video berikutnya nih. Karena kalau kupas ini nggak mungkin dalam waktu singkat, ini harus lebih detail. Saya kasih contohnya aja ya. Yang ini A, Irina bukan peserta bola voli maupun seni musik. B, dan seterusnya. Kalau saya gambar seperti ini jadinya. Nah, setiap mahasiswa peserta seni musik adalah peserta bola voli atau teater. Jadi setiap mahasiswa seni musik adalah peserta bola voli atau teater. Jadi bola voli atau teater ada di dalam lingkaran seni musik. Tidak ada mahasiswa peserta bola voli atau teater yang bukan peserta seni lukis. Berarti seni lukis ada di dalamnya lagi nih. Jadi seperti ini. Jadi semuanya saling terkait. Irina bukan peserta bola voli maupun seni musik karena ternyata dia bukan seni lukis. Karena semuanya saling terkait, maka betul ya yang pilihan jawaban A. Ini nggak usah diragukan lagi, pasti udah bener. Yang A, nggak perlu di cross check sih kalau saya rasa untuk menghemat waktu. Oke, sekian dari saya. Saya mengutip quotes-nya dari John F. Kennedy ya. Usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan arah perencanaan. Jadi di-plan nih dari sekarang. Kalian maunya ke jurusan apa atau prodi apa, kemudian maunya di univ apa. Nanti kalau kalian mengikuti tryout, kemudian nilainya sudah bagus. Oke, pede aja di situ. Tapi kalau ternyata nilainya jauh lebih rendah daripada ekspektasi, maka kalian bisa untuk mengganti univnya yang lebih mudah persaingannya, misalkan seperti itu. Jadi semuanya tetap harus ada goalnya. Kalian mau kemana nih? Jadi kalau kalian mau melangkah itu kalian perlu berlari atau jalan aja cukup, dan juga perlu arah perencanaan. Itu ya, sekian dari saya, tetap semangat. Jangan lupa kalau kalian suka like, kemudian subscribe, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.